أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله yang bernama-nama Dewan Hakim yang kami muliakan. Abad 21 di muka bumi adalah abad bisnis. Hadirin di kaum para bisnis. Para bisnis adalah strategi global di mana iblis berkos-kos dan bermehak wajah seperti malaikat. Adam dan Hawa diperdaya, neraka diperkodalkan sebagai surga. Pahlawan dituduh pengkhianat, pengkhianat pun melantikan diri sebagai pahlawan. Pencuri harta digantikan dengan perampok, topeng yang lama digantikan dengan topeng yang baru. Petuah gaduh hanya dijadikan syahid dalam irama. Negeri syariah yang dulunya panutan sekarang peradaban sudah berbeda. Orang tua berladang gajah tidak sadar rumah sudah terpandang. Nafkah dan hak serta kewajiban untuk anak enjoy aja. Anak larut dalam kemurkaan karena kelalaian orang tuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini, tergugah hati seorang al-fakir ingin membawakan satu serangan singkat yang berjudul Orang Tua Adalah Guru Bagi Anak-Anak. Masyarakat muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, orang tua adalah guru bagi anak-anak. Guru dengan diamnya, guru dengan perbuatannya, dan guru dengan perkataannya. Tugas guru mengajari apa yang dibutuhkan oleh anak. Pandainya seorang anak tergantung orang tua. Baik gurunya seorang anak di lingkungan berpengaruh dari ruang lingkup keluarganya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim halaman 18 terdapat satu hadis Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa abawahu yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yuwassiranihi. Tiap-tiap anak yang dilahirkan adalah suci dan Islam. Orang tuanya lah yang menyahudikannya, orang tuanya lah yang memajusikannya, dan orang tuanya lah yang menasranikannya. Orang tua sangat menentukan hasil baik buruknya seorang anak. Nah, hadirin, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma halal waladul walidu afdalun min adabil hasan. Tiada yang lebih afdal orang tua memberikan kepada anaknya melainkan kebagusan budi pekertinya. Buka sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Sedang-sedang Sayyidina Hasan dan Husain bermain di atas punggung baginda Rasul. Tiba-tiba Ali datang dengan wajah yang penuh ketakutan mereka itu langsung turun daripada punggung baginda Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya kepada keduanya, kenapa dengan kalian? Dengan wajah yang penuh ketakutan mereka menjawab, ayah kami telah datang ya Rasul. Dengan cepat Ali datang menghampiri lalu memukul kedua-dua seraya berkata, kesopanan lebih baik bagi kalian. Ali bukan hanya mendidik roh-rohaninya anak, tetapi roh ayah dan rohaniah yang diperlukan oleh anak tidak dia lupakan. Alhasil, kenangan manis masih dikenang sampai sekarang. Hasan dan Husain menjadi khalifah sang penegak keadilan di dunia di masanya. Lihat Luqman lagi, orang tua bijaksana yang tidak pernah lelah lisannya, yang tidak pernah bosan hatinya untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, sehingga dengan kemuliaan dan kandungannya pun Allah menjadikan nama beliau sebagai nama surah dalam Al-Quran, yakni surah Luqman. Ali bin Abi Thalib dan Luqman bukan hanya mendapatkan materi jasmani anak, materi yang dibutuhkan oleh anak, melainkan materi rohaniah dan materi akaliah yang dibutuhkan oleh anak tidak mereka lupakan. Alhasil, anaknya mulia dan mereka dimuliakan oleh Allah. Anaknya terjaga dari kemanusiaan dan mereka menjadi hamba yang dekat dengan Pencipta. Sungguh menakjubkan. Namun sekarang peradaban sudah berbeda. Orang-orang mulai masing-masing menayangkan syarat-syarat yang mengkhawatirkan. Sebelum menjadi ayah, sebelum menjadi ibu, baca di media ayah dan ibu yang baik untuk anak-anak. Ketika anak sudah ada, kebaikan tidak berpihak kepada mereka. Orang tua saudara yang terpenting bukanlah kemanusiaan, tetapi jumlah kepemilikan dan hartanya. Buat orang tua yang beragama yang terpenting bukanlah nilai Allah, tetapi gaya kealimannya. Di semua kota beliau sedang turun ke masyarakat kita. Yang terpenting bukan kebaikan, bukan kebenaran, melainkan kegagalan, kebetulan dan kemenangan. Ini semua sudah beruntung kepada masyarakat kita dan mulai deras kepada anak-anak rumah kita, sehingga si anak terpendiri karena tidak mendapatkan didikan orang tua. Buat orang tua yang sibuk akan perawatan, yang terpenting bukanlah pendidikan anak-anak, tetapi merawat diri, mencari uang pekerjaan. Maka hadirin ketika ada orang tua yang mengancam kafir, menghukum Israel dengan lisan mereka dengan alasan Israel yang meruntuhkan negara Islam, Israel yang merusakkan negara Islam, Israel yang meruntuhkan kerumahan orang Islam, Israel biadab, Israel kurang ajar, Israel laknatillah. Sementara orang-orang yang diberi makanan di rumahnya adalah orang-orang merusakkan bidang agama. Anaknya tidak salat dibiarkan, anaknya tidak puasa dipakar-pakar, anaknya berpakaian ala Israel dimaja-majakan, berkata saya cinta kepada agama, tetapi anak-anaknya jauh daripada nilai-nilai agama. Si penulah dan si pak pate, si penulah kita main bola. Burung si kayu, si burung HP, anak berjaya berpahala. Betul hari masyarakat muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan. Itu rasanya hadirin ketika kita melihat seorang pria berpeci berpakaian ala kiai, tetapi memboncengkan anaknya yang berpakaian ala syahri. Bocah-bocah yang sudah diajari memahami bela-bela dunia,
gadis-gadis cantik gadis-gadis cantik bertanda terjun jualan di malam hari. Ketika wanita membiarkan anak-anak di bawah usia berkumpul dengan mereka permainan yang memakan akibatnya. Ketika ada seorang murid dimarahi oleh gurunya, ketahuan kepada orang tuanya mengira mereka harimau mencebrang serigala. Ketika ada seorang remaja pergi mencaci ulama di media sosialnya, apakah mereka tidak punya orang tua? Apakah orang tuanya tidak tahu? Apakah ini yang diinginkan oleh orang tuanya? Sehingga tiga anak dimasuki sampah-sampah, sehingga agar pikirannya dikuasai oleh paham liberalisme. Hatinya diturunkan oleh lumpur-lumpur kejahilan yang membuat si anak turun kualitasnya dari hamba Allah. Semakin lama si anak sontrok seperti binatang. Dan sedikit pesan bagi orang tua yang memikirkan anak kepada ijazah. Jika anak sudah remaja, sibuk memikirkan universitas yang bagus supaya prestasinya kiranya tidak jahilnya. Sementara ilmu agama sangat dangkal bagi si anak-anak. Hukum syariat hanya dijadikan dalam kertas agar tidak berbuat kemaksiatan. Masyarakat muslimin Dewan Hakim yang kami muliakan, kesimpulan orang tua adalah guru bagi anaknya. Jadi buruknya etika seorang anak tergantung orang tuanya. Nah, semasi ayat masih dikandung pada sebelum bersaksi dikandung karena mari kita mencerminkan diri kita sendiri. Mari kita bermasalah kepada diri kita sendiri. Ali berbagai mampu mendidik anak-anaknya. Luqman tenar menjadi orang tua luar sana. Mengapa tidak bagi kita? Mungkin hanya saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila hati tempat bersiksa, menyapa ulang sah. Tiada anak begitu apa-apa. Mangat berfaedah bagi masa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.